Sedekahnya sekali, tapi untungnya berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bareng saya, Edvan M. Kautsar, di sebuah channel yang insya Allah akan selalu memberimu inspirasi. Dan pada video kali ini, saya mau ngebahas tentang sedekah sekali, untung berkali-kali. Nah, saya tanya dulu nih, mau nggak teman-teman semuanya sedekahnya sekali, tapi dianggap sedekah berkali-kali sama Allah? Bahkan dibalasnya juga berkali-kali. Tuh bayangin, misalnya sedekahnya 1 juta, wah 1 juta ya, atau 100 ribu, atau 500 ribu, atau berapapun, tapi sekali doang. Setelah itu, Allah balas berkali-kali. Nah, mau nggak kayak gitu? Kalau mau, saya kasih tahu nih. Itulah yang dinamakan sedekah jariah. Sedekah jariah itu adalah sedekah yang dilakukannya hanya satu kali, tapi manfaatnya dirasakan oleh orang-orang berkali-kali. Sehingga kita sebagai orang yang bersedekah, balasannya pun sama. Yaitu berkali-kali kita dapatkan selama orang-orang di luar sana masih mendapatkan manfaat dari sedekah yang kita berikan atau dari apa yang pernah kita sedekahkan. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa ada 3 hal yang takkan terputus amalannya hingga kita meninggal dunia, yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tua, ilmu yang bermanfaat, serta amal jariah. Nah, amal jariah inilah yang disebut sedekah jariah, ya. Nah, teman-teman semua, balasan dari amal jariah ini luar biasa. Bakalan unlimited, beneran. Unlimited itu bener-bener nggak terbatas, ya. Sama kayak kisahnya Utsman bin Affan, sumur Utsman, ya. Sama kayak kisah sumur Utsman. Selama sumurnya ada dan bermanfaat bagi penduduk Madinah, ya sampai saat ini bermanfaat tuh sama penduduk Madinah, maka akan terus mengalir pahala dan rezeki bagi Utsman dan seluruh keluarganya. Jadi keturunannya sampai sekarang adalah pemilik rekening terbesar di Saudi Arabia. Kenapa? Karena Utsman waktu itu membeli sumur dari orang Yahudi dan digratiskan untuk penduduk Madinah, dan sampai sekarang sumurnya nggak kering. Jadi sampai sekarang sumurnya itu tetap bermanfaat, tetap dinikmati oleh warga Madinah, dan Masya Allah, pemerintah menghargai sumur Utsman, jadi membayar sumur Utsman dengan kemudian membuatkan rekening tabungan, dan sekarang saldonya terus meningkat berkali-kali lipat. Tuh balasan sedekah. Ya bayangin aja, sedekah sekali aja balasannya luar biasa. Apalagi sedekah sekali dibayar berkali-kali sama Allah. Masya Allah ya. Dan tahukah teman-teman bahwa semua orang yang sudah meninggal dunia, keinginannya itu cuma satu loh. Apa itu? Mereka senantiasa berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku bisa beramal soleh dan bersedekah. Beramal soleh dan bersedekah. Kenapa seperti itu? Karena nanti ketika kita sudah meninggal dunia, yang menemani diri kita di alam kubur hanyalah amal kebaikan. Dan tentunya amal jariah itu yang paling luar biasa. Sekali lagi, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua, dan amal jariah adalah pahala yang takkan pernah terputus sampai kita meninggal dunia. Jadi sampai kita di alam kubur, kita masih dapat tuh manfaat dari pahala dan amal kebaikannya. Di dunia kita berlimpah rezeki, di akhirat kita berlimpah pahala. Itulah gambaran balasan dari sedekah atau amal jariah. Jadi balasannya itu, ketika kita satu kali bersedekah jariah, selama masih bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, selama orang masih mendapatkan manfaatnya, kita dapat pahala tuh. Dan kita dianggap masih sedekah tuh. Jadi balasan sedekah rezekinya pun kita dapat. Kayak orang sedekah sekali aja kan dibalas tuh kan. Nah ini dibalas berkali-kali. Dimana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwa sesungguhnya amal kebajikan yang dapat menyusul orang mukmin setelah dia meninggal dunia, diantaranya yaitu ilmu yang dia sebarkan. Mudah-mudahan nanti kamu share video ini agar jadi ilmu yang menyebar. Anak soleh yang dia tinggalkan, semoga semua menjadi soleh dan memiliki anak yang soleh. Kemudian juga mushaf Al-Quran yang dia wariskan, ya. Jadi Al-Quran tuh, ya nanti kalau ada programnya kita bikin program wakaf Al-Quran. Kemudian masjid yang dibangunnya, Masya Allah. Jadi kalau kita bangun masjid, apapun itu, temboknya, batu batanya, semennya, karpetnya, ya, Al-Quran di dalamnya, sejadahnya, barang-barang tempat sholatnya, ya, tempat wudhunya, dan lain-lain. Kemudian rumah tinggal bagi perantau yang dia bangun. Jadi kita merantau dan kita punya rumah yang dimanfaatkan banyak orang, itu jadi amal jariah. Kemudian sungai yang dia alirkan, jadi irigasi, ya, jadi sungai yang bermanfaat bagi banyak orang, dan sedekah harta yang dikeluarkannya saat sehat dan masih hidup.
Seluruh amal kebajikan ini, kata Rasulullah, akan menyusul orang mukmin sepeninggalnya di dunia. Artinya gini, sekalipun dia sudah meninggal dunia, amalnya terus ngalir. Nah, saya sendiri sering mengajak orang melakukan hal semacam ini. Jadi, misalnya gini, teman-teman punya uang 100 ribu nggak? Ya, masa nggak punya 100 ribu ya? Yang nggak punya saya doakan mudah-mudahan 100 miliar kita miliki. Nah, 100 ribu itu kalau kita beliin sendal ke warung, ya kira-kira dapat berapa? Ya bisa dapat 5, bisa dapat 10, tergantung si warung jual berapa. Oke, misalnya kita cuma dapat 5 atau dapat 4 deh. Kita dapat sendal jepit nih, 4. Kita tebar di 4 masjid buat orang ambil wudhu. Nah, setiap kali ada orang mau sholat kan dia ambil wudhu tuh. Pakai sendal yang kita taruh di masjid itu, maka pahala wudhunya, pahala sholatnya, pahala langkah ke masjidnya, ya pahala langkah beribadahnya itu ngalir sama kita, bahkan sampai kita sudah meninggal dunia. Nah, ini luar biasa ya. Dan sekarang saya sedang bikin program wakaf karpet atau sejadah masjid. Wah, wakaf karpet sejadah masjid. Jadi masjidnya sudah ada, kita udah dapat masjidnya dan saya sempat sholat di situ. Aduh, karpetnya kayaknya harus di-upgrade nih. Ini kesempatan nih berbuat kebaikan. Sebenarnya saya sendiri bisa beli karpet itu seorang diri, tapi ya saya mau mengajak kebaikan agar saya dapat pahalanya, saya dapat balasannya, saya juga dapat ilmu yang bermanfaatnya ini ya. Kemudian ketika teman-teman melakukan pun saya dapat cipratan pahalanya, jadi makin plus-plus, MLM pahala. Oke? Nah, ini pahalanya unlimited nih teman-teman. Karpet atau sejadah masjid ini kalau kita yang beli, kita taruh di masjid, ini pahalanya unlimited. Kenapa coba? Karena setiap kali ada orang sholat dengan karpet itu, insya Allah mengalir pahala sholat itu untuk kita semua. Ya, tentunya pahala sholat berjamaah, ya 5 kali sehari, kemudian sholat sunnah, udah pasti itu kita dapetin. Sekalipun hari itu kita nggak sholat berjamaah, tapi kita dapat pahala sholat berjamaah. Wow, Masya Allah. Ya, dan itu menjadi tabungan amal kebaikan buat kita semuanya. Jadi tabungan pahala. Jadi berapapun yang kita sedekahkan, ya nanti kalau teman-teman mau ikut program wakaf karpet masjid itu, insya Allah akan menjadi benih-benih rezeki dan pahala yang akan tumbuh berkembang. Yang mana satu persatu akan kita petik buahnya nanti. Kalau nggak sempat di dunia, di surga, Masya Allah. Dimana seperti yang kita tahu, ya satu sedekah aja nih, saya ulang-ulang. Satu sedekah aja balasannya luar biasa. Satu sedekah balasannya luar biasa. Apalagi sedekahnya sekali, untungnya berkali-kali. Aduh, itu sih luar biasa ya. Minimal tuh karpet dinikmati bermanfaat bagi para jamaah untuk sholat berjamaah minimal 5 kali sehari loh. Itu belum sholat sunnah, belum pengajian. Betul ya, belum yang itikaf. Belum yang kegiatan-kegiatan masjid lainnya, Masya Allah. Nah, balasan rezekinya itu seperti kita sedekah 5 kali sehari. Wow, Masya Allah ya. Jadi kita sedekah sekali, tapi manfaatnya, kitanya, karena dirasakan manfaatnya 5 kali sehari, seolah-olah kita sedekah 5 kali sehari. Pahalanya seakan-akan kita ikut sholat berjamaah 5 kali sehari, Masya Allah. Bayangin tuh balasan rezeki kita, kesehatan, keberkahan, keberlimpahan, rezeki yang barokah, naik gaji, naik jabatan, bisnis sukses, bisnis lancar. Itu akan kita dapatkan 5 kali sehari. Karena itu menjadi balasan Allah. Dan itu udah janji Allah. Balasan sedekah. Ya, pahalanya itu Masya Allah. Kita nggak sempet nih sholat berjamaah di masjid itu kan pasti ada ya kali masjid nggak ada sholat berjamaah ya. Akhirnya apa yang terjadi? Pahala sholat berjamaahnya itu kita dapatkan, Masya Allah. Nah, maka dari itu, yuk kita berlomba nih untuk mendapatkan amal jariah bareng saya. Kebetulan saya udah dapat salah satu target masjid yang akan kita wakafkan sajadah. Ya, kalau ini berhasil dan kalau ada kelebihan uang nanti kita wakafkan Al-Quran di masjid tersebut. Kalau udah berhasil juga, ya kita cari masjid lain nanti ya. Kemudian semoga ajakan ini bisa membuat rezeki kita mengalir deras, penuh keberkahan, dan juga kita semua diberikan kesehatan serta membuat impian cita-cita kita jadi kenyataan. Ya kita niatin nih, waktu ikut wakaf itu nanti kita niatkan untuk orang tua, baik yang masih hidup atau bahkan yang sudah meninggal dunia. Bagi yang masih hidup, ya mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, diberikan rezeki berlimpah sebagai balasan dari kita meniatkan wakaf itu untuk mereka. Bagi yang sudah meninggal, semoga ini menjadi amal jariah yang menemani hari-hari mereka di dalam kubur. Bayangkan kuburnya Allah lapangkan, diterangi kuburnya sama Allah ya. Melalui apa? Melalui amal jariah dari kita anak-anaknya yang soleh. Begitu juga untuk menjadi teman kita tuh nanti. Kapan? Waktu kita berada di alam kubur. Masya Allah. Jadi bayangkan suatu saat nanti kita di alam kubur tiba-tiba kok terang benderang ya Allah.
Kok tiba-tiba lapang, kok tiba-tiba sejuk, kok tiba-tiba nikmat? Apa ini wahai malaikat? Malaikat bilang, tuh masjid yang dulu kamu wakafkan sedekah sekarang lagi sholat berjamaah. Mereka bahkan lagi sholat sunnah. Jadi bayangin sholat sunnah, rawatib ya, qobliyah, kemudian sholat berjamaah 5 waktu, belum juga sholat ba'diyah, belum sholat duha, belum ada kalau ada program qiyamul lail, belum kalau ada pengajian itu ngalir terus pahalanya, Masya Allah. Kalau ada yang itikaf, kalau ada yang ngaji di dalamnya, Masya Allah ya. Ternyata malaikat itu tunjukin itu adalah rombongan pahala. Dari mana? Dari orang-orang yang sedang sholat berjamaah di masjid di mana kita pernah wakaf di dalamnya, Masya Allah. 5 kali sehari sholat berjamaah ngalir pahalanya buat kita sampai kita meninggal dunia. Orang-orang udah meninggal pengen hidup lagi buat bisa apa? Dapat pahala itu. Teman sejati kan amal nanti. Nah, kita nabung nih dari sekarang ya. Itulah yang disebut amal jariah. Karena teman sejati hanyalah amal. Agar nanti ketika kita di alam kubur, wah indah ya dapat pahala sholat gitu kan. Kalau udah meninggal kita nggak bisa lagi mendapat pahala. Kita nggak bisa lagi berbuat kebaikan. Kecuali dari apa yang pernah kita amal jariahkan, wakafkan, sedekahkan secara jariah ya. Nah, kalau teman-teman ada yang nanya berapa minimal sedekahnya, berapapun yang disedekahkan bebas dan semoga menjadi tabungan amal kita. Jadi tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal. Kalau lebih kita salurkan ke masjid lain, kalau lebih kita belikan yang lain yang dibutuhkan di masjid tersebut. Intinya sih, yuklah kita sama-sama berbuat kebaikan untuk berwakaf di jalan Allah ya. Terus kemana Kak Edvan? Saya salurkan sedekahnya. Nah, bisa nanti ditampung dulu di melalui rekening BCA saya. Saya udah kosongkan rekening BCA khusus untuk program ini. Kita coba dulu untuk 1 pekan ke depan. Kalau berhasil kita nanti hunting masjid yang lain. Pokoknya kita lomba aja berbuat kebaikan ya. Agar apa? Bersedekah 1 kali, untungnya berkali-kali. Semoga kita semua menjadi Usman-Usman di zaman modern nih. Ya, mudah-mudahan nanti juga kita bisa bangunkan masjidnya dari nol ya. Nah, melalui rekening BCA, kita lanjut lagi melalui rekening BCA di 054 066 7098 atas nama Edvan M. Kautsar, atau lebih jelasnya klik aja link di bawah ya di deskripsi, atau kunjungi aja Instagram @edvanmkautsar. Oke, biar lebih jelas, biar nggak salah transfer, biar nggak salah kirim dan lain-lain. Nah, jika karpet sudah terpasang, nanti saya akan info dan fotokan hasil pemasangannya ya. Silahkan info ini, video ini boleh di-share, karena share ilmu bermanfaat pun akan menjadi amal yang tidak akan pernah terputus. Oke teman-teman semuanya? Oke ya, jadi silahkan nanti bergabung, berwakaf dengan kami. Untuk wakaf pertama kita wakaf dulu karpet masjid, kedua kita akan wakaf Al-Quran, Masya Allah ya. Semoga menjadi amal jariah buat kita semuanya, kita jadi berlimpah rezeki, bebas finansial ya, dibangunkan Allah rumah di surga karena kita membangunkan rumah Allah di dunia, dan semoga menjadi amal pahala yang mengalir juga untuk kedua orang tua kita. Saya Edvan M. Kautsar mengucapkan terima kasih banyak. Jika teman-teman ada yang mau ikut berwakaf, berbagi, sedekah ya, silakan langsung aja DM ke Instagram saya kalau udah transfer, dan nanti akan kita lanjutkan di DM itu ya, di Instagram itu saya akan share foto-fotonya jika sudah terpasang. Kalau belum terpasang ya apa yang mau difoto, oke? Semoga program ini bisa bermanfaat buat umat, buat banyak orang, dan buat kita semua yang ikut bersedekah. Saya Edvan M. Kautsar sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat. Salam sukses, bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya.